Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekarang akan menerangkan tentang hukum Newton. Tapi sebelumnya, di sini di dalam ilmu fisika, yaitu terutama ilmu gerak, di dalam ilmu gerak itu akan terbagi menjadi dua. Ada yang namanya kinematika, ada yang namanya dinamika ya. Ada yang namanya dinamika. Kinematika itu apa? Kinematika itu ada ilmu fisika yang mempelajari gerak tapi tanpa mempelajari penyebabnya, kenapa benda itu bisa bergerak. Ini materi ini kita sudah bahas, udah Bapak nerangkan selama 10 pertemuan ya, selama 10 pertemuan, yaitu tentang GLB ya, tentang GLBB, terus gerak vertikal ke atas, gerak jatuh bebas, dan juga gerak parabola ya. Nah, ini itu adalah bagian daripada kinematika, yaitu ya khususnya tentang gerak itu kan menghasilkan jarak, terus ada kecepatannya dan juga ada percepatannya di situ ya. Dalam kecepatan dan percepatan itu kan ada mempelajari juga tentang waktunya kan. Nah, itu tentang kinematika ya. Nah, ada juga ilmu gerak itu ada yang disebut dengan dinamika. Dinamika ini adalah ilmu fisika yang mempelajari gerak dengan mempelajari juga penyebab benda itu bisa bergerak. Penyebabnya apa ya? Why gitu kan? Kenapa benda bisa bergerak? Itu penyebabnya itu adalah adanya gaya ya. Nah, ini gaya ini kan yang menyebab benda itu bisa bergerak. Mobil bisa bergerak karena ada gaya mesin ya. Motor juga sama, penyebabnya itu ada gaya mesin. Begitu juga dengan pesawat terbang ya. Ada juga gaya yang manual, yaitu gaya dorong ya, didorong sehingga benda itu bisa bergerak. Ada gaya angkat sehingga benda itu juga bisa terangkat ke atas. Ada gaya apalagi? Ada gaya gesek ya. Terus ada gaya gravitasi di sini ya. Terus ada gaya sentripetal, ada gaya sentrifugal ya. Nah, itu. Dan juga nanti di dalam gerak melingkar juga nanti ini dibahas nanti di dalam dinamika ya. Jadi di sini dinamika ini nanti membahas penyebab gaya, yaitu penyebab benda ya, yaitu berupa gaya, dan juga nanti membahas tentang masanya ya, masa bendanya bagaimana gitu ya. Terus penyebab gayanya itu bagaimana gitu ya. Nah, jadi nanti di dalam dinamika itu tentang gaya sentripetal, gaya gesekan juga ada ya. Nah, ini nanti di dalam dinamika ini kita akan membahas tentang hukum Newton ya. Hukum Newton itu ya hukum yang mempelajari penyebabnya benda bisa bergerak. Nanti hukum Newton itu ada hukum Newton 1, ada hukum Newton 2, dan hukum Newton 3 ya. Nah, ini hukum Newton 1 itu bagaimana bunyinya? Nah, bunyinya itu adalah benda kalau sedang diam akan tetap diam, dan benda kalau sedang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan ya. Makanya di sini hukum Newton 1 ini disebut dengan hukum kelembaman. Jadi benda itu cenderung malas ya. Kenapa cenderung malas? Ya tadi, kalau sedang diam akan tetap diam, kalau sedang bergerak akan tetap bergerak lurus beraturan. Nah, nanti dirumuskannya itu nanti berupa sigma F sama dengan 0. Sigma itu ya resultan ya, resultan. F-nya itu adalah gaya ya. Nah, itu jadi resultan gayanya itu semuanya adalah 0. Maka akibatnya benda itu kalau sedang diam akan tetap diam, kalau sedang bergerak akan tetap bergerak ya. Nah, itu nanti itu tadi hukum Newton 1 begitu. Nah, ini nanti hukum Newton 1 ini ada hubungannya dengan GLB ya, GLB. Karena kan dia kalau sedang bergerak akan tetap bergerak ya. Nah, ini karena kecepatannya kan tetap. Kalau kecepatannya tetap, maka itu apa namanya, percepatannya akan 0 ya. Karena kalau sedang bergerak aja ya. Nah, geraknya itu kecepatannya dalam kondisi tetap ya. Nah, itu nanti Bapak akan menjelaskan secara rumus, secara matematisnya tentang hukum Newton 1 ini ya.
Terus nanti kalau hukum Newton 2 ini disebut juga dengan hukum hukum gerak. Kenapa hukum gerak? Karena di situ jadi percepatan ya. Nanti hukumnya begini, percepatan benda ini nanti besarnya berbanding lurus dengan gaya dan juga searah dengan gaya. Dan percepatan benda ini nantinya berbanding terbalik dengan massa benda, itu hukum Newton 2 nanti ya. Nanti kalau dirumuskan yaitu sigma F sama dengan M kali A ya, sigma F. Sigma itu kan tadi ya resultan, F-nya adalah gaya, terus sigma F sama dengan M kali A. Jadi tadi kan udah ya, sekarang M itu adalah massa benda. A-nya itu apa ya? Percepatan, akselerasi ya. Nah itu percepatan atau akselerasi ya. Nah ini. Nah ini dalam percepatan itu nanti hubungannya dengan GLBB ya, dengan GLBB. Nanti dari hukum Newton 2 ini nanti akan kita pelajari tentang gerak melingkar, karena di situ kan ada gaya sentripetal, ada percepatan sentripetal ya. Terus juga nanti akan membahas tentang gaya sentrifugal ya ini ya. Nah jadi di sini cakupan hukum Newton 2 itu ke sana, dan juga nanti di dalam dinamika juga membahas juga tentang gaya gravitasi juga ya. Nah nanti beda antara gaya gravitasi dengan percepatan gravitasi ya. Nah nanti ada rumusnya gaya gravitasi itu ya. Nah itu tentang dinamika. Tadi kan hukum dinamika itu nanti akan membahas hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah ini hukum Newton 3 ini disebut juga dengan hukum aksi reaksi ya. Hukum aksi reaksi yaitu kalau suatu benda memberikan gaya kepada benda pertama, maka benda pertama ini akan memberikan gaya lagi yang berupa reaksi kepada benda yang tadi ya. Jadi gaya pertama memberikan gaya kepada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya reaksi terhadap benda pertama. Jadi hukum Newton 3 ini disebut dengan hukum aksi reaksi ya itu. Jadi hukum benda pertama nih, gaya pertama itu benda pertama memberikan gaya kepada benda kedua, maka benda kedua itu akan memberikan reaksi juga kepada benda pertama ya. Nanti kalau dirumuskan itu sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi gitu ya. Nanti akan kita ditulis di dalam perumusannya. Contohnya begini. Contohnya seorang yang perahu nelayan ya. Nelayan itu mengayuhkan dayungnya ke air, maka air itu akan memberikan gaya sehingga perahu itu akan terdorong ke depan ya. Jadi aksinya itu orang yang mendayung itu pada air itu kan benda kedua, maka benda kedua berupa air akan memberikan gaya juga berupa reaksi sehingga perahu itu akan maju ke depan gitu ya. Nah itu antara arah gaya pertama dengan arah gaya kedua itu berlawanan arah. Gayung itu kan dayung itu kan memberikan gaya ke belakang, tapi akibatnya reaksinya perahu itu akan terdorong ke depan gitu ya. Itu nanti akan ada perumusannya ya. Nanti kita ketemu di ruang pembelajaran ya, ada papan tulis supaya nanti lebih jelas.